Shalom saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita sama-sama belajar sharing firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan berikan kami kira-kiranya hikmat pengertian yang daripada-Mu. Ajari kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kita hari ini adalah terambil dari Lukas 38, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sama-sama kita buka firman Tuhan dan kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah memilih yang terbaik, dan kitab ayatnya adalah berasal dari ayat 32, yaitu di sini dikatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita akan tidur kembali, kita diperhadapkan dengan pilihan. Saudara, mulai dari hal-hal kecil ketika saudara bangun tidur, apakah saudara memilih untuk mencari wajah Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, membaca firman-Nya, ataukah saudara sibuk yang pertama adalah mencari handphone saudara, atau sibuk melakukan pekerjaan? Hari-hari ini itu adalah sebuah pilihan. Ketika saudara yang bekerja, mungkin saudara yang perjalanan ke kantor, ataukah itu saudara mengendarai kendaraan sendiri, ataukah mungkin saudara yang berada di kendaraan umum, saudara bisa memilih untuk mendengarkan apa yang saudara dengarkan dalam perjalanan saudara ke tempat saudara bekerja, ataukah saudara untuk memilih mendengarkan lagu rohani mungkin, atau mendengarkan firman Tuhan, khotbah mungkin, ataukah saudara memilih mendengarkan sesuatu yang lain, sesuatu yang menyenangkan bagi saudara. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan, bahkan mungkin pilihan besar bagi saudara, anak-anak muda yang akan menikah. Mungkin engkau sedang memilih, Tuhan, aku mau pilih yang mana Tuhan? Aku mau pilih siapa Tuhan? Si A atau si B Tuhan, atau apapun itu. Saudara, pastikan engkau memilih yang terbaik. Di sini dikatakan ayat 42, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan saudara, pastikan yang pertama adalah engkau memilih yang terbaik. Haleluya. Dan mungkin saudara bertanya, pilihan yang terbaik itu yang seperti apa? Yang bagaimana pilihan yang terbaik? Haleluya. Pilihan yang terbaik yang kita belajar dari firman Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan, adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab di sini ayat 42 berkata, Tuhan sendiri berkata, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, pilihan Maria itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sebenarnya hari itu dia bisa memilih untuk membantu Marta. Mungkin sebenarnya dia bisa memilih untuk menyibukkan diri dengan hal yang lain. Tapi hari itu di ayat 39 berkata, 39b, sama-sama kita baca, "Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya." Lalu pilihan yang terbaik itu berarti adalah memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Hari itu Maria dia tahu memilih yang menyenangkan hati Tuhan yang mana, dan dia memilih bagian itu. Saudara, dan selanjutnya saudara mungkin bertanya, lalu mengapa kita harus memilih yang terbaik? Mengapa kita harus memilih menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau saudara nanti baca selanjutnya di firman Tuhan, saudara bisa buka di Injil Yohanes. Di situ kisah tentang Maria dan Marta dan Lazarus. Hari itu Lazarus sudah meninggal, dan hari itu Tuhan Yesus datang menjumpai Maria dan Marta. Saudara lihat apa yang dilakukan Tuhan.
Ketika Tuhan bertemu dengan Maria, ketika Tuhan melihat Maria menangis, saat itu juga dikatakan masyukulah hati Tuhan Yesus. Dan hari itu juga Tuhan ikut menangis bersama-sama dengan Maria. Dan hari itu juga Tuhan membuat mujizat. Dia membangkitkan Lazarus, saudara Maria. Saudara, ini berarti apa, saudara? Ini berarti ketika engkau memilih yang terbaik, ketika engkau memilih menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau berada di dalam masalah, percayalah Tuhan turut campur tangan. Apa yang menjadi kesedihanmu itu menjadi kesedihan Tuhan. Apa yang menjadi kepedulianmu itu kan menjadi kepedulian Tuhan. Percaya saudara, untuk itu hari-hari ini pilih yang terbaik, saudara. Saudara, saya tutup dengan kesaksian saya. Sekitar 5 tahun yang lalu sebelum masa pandemi, perusahaan di tempat saya bekerja mulai mengalami goncangan. Semua karyawan di dalamnya sudah mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Mungkin beberapa hari itu mereka sudah mencari pekerjaan yang lain, mereka memilih mungkin untuk keluar, untuk berhenti. Dan hari itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berlutut di kaki Tuhan, saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau saya lakukan? Apakah saya berada tetap di tempat ini ataukah saya pindah, saudara? Hari-hari itu berbulan-bulan saya bergumul. Dan hari-hari itu, tepatnya di bulan Desember, saya ingat sekali saya mendapat jawaban Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan dari mimpi itu saya tahu Tuhan mau saya terus berada di tempat itu dan berdoa bagi perusahaan di mana saya bekerja. Lalu saudara, mulai bulan demi bulan saya lewati, mulai Januari, Februari, terus saya lewati. Lalu apa keadaannya? Saudara, bukan semakin baik, tapi malah semakin buruk. Hari-hari itu bahkan gaji karyawan sudah mulai telat dibayar. Hari-hari itu begitu banyak